Jasa servis pompa di tukang spesialis pompa biasanya tuh lebih murah daripada tukang servis elektronik apa aja. Karena spesialis pompa hanya mengerti soal pompa aja. Dan suku cadang yang dia punya hanya suku cadang pompa. Jadi parts yang harus dia stok nggak sebanyak tukang servis elektronik multitalenta. Nah, sama kayak si Narzo ini. Bukan, dia bukan tukang pompa, tapi dia tuh punya spesialisasi di satu bidang yang membuat dia tuh bisa lebih murah daripada smartphone yang punya spek yang kurang lebih sama. Apa itu? Yap, Realme Narzo ini tuh fokus untuk menjadi smartphone gaming terjangkau. MediaTek G90T, layar 90Hz, baterai 4300 mAh, dan fast charging 30W. MediaTek G90T ini tuh ya enak banget ya buat dipakai main game. Performanya tuh belum sampai setara Snapdragon 865 tentu. Cuman udah bisa ngejalanin semua game di Play Store dengan settingan grafis kelas tengah. Anehnya, PUBG Mobile tuh belum kebuka settingan frame rate ekstrim. Jadi, belum bisa ngerasain 60 frame per second di HP ini. Jadi agak aneh ya, soalnya si Realme 6 dan Redmi Note 8 Pro yang notabene tuh menggunakan chipset yang sama bisa kebuka settingannya. Semoga aja nanti ada update softwarenya. Kalau COD Mobile bisa di settingan rata kanan loh, walau FPS-nya juga nggak stabil di 60 frame per second, tapi ya masih playable. HP 2,7 juta mana yang bisa main COD Mobile rata kanan kayak begini? Kagak ada sob. Baterai yang 4300 mAh kalau dipakai main terus ya ngepas aja rasanya. Tapi bisa dicas dalam waktu sejam langsung penuh ya happy banget tentu. Kalau layarnya yang 90Hz ini tuh bisa bikin main game makin enak kan? Well, saya tuh punya opini berbeda. Gini sob, ya sekarang beberapa game Android itu tuh support 90Hz dan bahkan 120Hz. Cuman Realme Narzo ini tuh pakai MediaTek G90T. Meski lumayan kenceng, dia tuh tetap bukan SoC imba kayak Snapdragon 865. Main PUBG Mobile ataupun COD Mobile aja belum stabil full di 60 frame per second. Jadi layar 90Hz ini tuh ya belum kepake apa-apa tuh buat main game-game e-sports. Kepakainya buat apa? Ya game-game yang support 120Hz tapi dengan grafis yang lebih rendah. Contohnya ya game kayak Cats ini. Kerasa sih 90Hz-nya, cuman ya grafisnya 2D kayak begini. Tapi jangan salah paham ya, saya tuh suka kok sama layar 90Hz-nya. Animasi tuh kerasa lebih gesit dan smooth. Jadi experience penggunaan sehari-hari tuh ya enak. Tapi kalau dipakai buat ngegame, hadirnya 90Hz itu kayak nggak terlalu berasa sama saya yang mainnya game-game kayak PUBG Mobile atau ya COD Mobile. Jadi menurut saya, alasan beli Realme Narzo ini tuh karena pakai layar 90Hz biar main game enak tuh agak kurang tepat ya. Menurut saya, alasan yang tepat adalah beli Realme Narzo karena emang pengen punya HP buat main game dengan harga yang sangat terjangkau. 2,7 juta sob. Bisa punya HP yang enak dipakai buat main game, kapasitas baterainya juga nggak kecil-kecil amat dan dicas sejam penuh. Buat saya ini tuh udah jadi nilai jual yang sangat menggiurkan. Tentu ini semua tuh bisa hadir dengan deretan catatan yang sobat harus pertimbangkan sebelum membeli. Masalah nggak kalau desainnya tuh boring kayak begini? Masalah nggak kalau misalnya nggak ada NFC ataupun infrared kayak Xiaomi? Dan yang paling penting, masalah nggak kalau kameranya tuh mediocre? Resolusi kamera utama dari Realme Narzo ini adalah 48 megapiksel, merupakan resolusi kamera yang sebenarnya itu udah cukup banyak digunakan di smartphone kelas mid to low. Tapi seingat saya, nggak kayak gini hasil kameranya. Di kondisi cukup cahaya itu tuh sekilas ya tampak oke ya. Kalau di share ke Instagram sebenarnya ya juga lumayan sih. Cuman kok kalau saya lihat tuh ini tuh nggak tajam gitu. Pakai mode 48 megapikselnya juga saya masih belum dapetin ketajaman yang saya inginkan. Kalau low lightnya malah lebih horor lagi. Langit jadi ungu, noise di mana-mana dan jadi kelam banget lah suasananya. Nggak semuanya jelek sih, nilai lebihnya tuh ada di HDR-nya. Foto-foto pakai lensa ultra wide plus HDR ini tuh hasilnya tuh cukup oke. Apalagi kalau misalnya nyalain chroma boost-nya. Warna jadi agak dangdut sih, tapi nggak apa-apa lah. Mode portrait juga cukup rapi dan ngasih bokeh yang cukup creamy. Perekaman video juga udah bisa 4K tapi ya nggak ada stabilizernya ya. Hasilnya bisa sobat lihat agak bergoyang-goyang. Kalau misalnya mau lebih stabil, pakai resolusi yang Full HD aja. Tapi itulah yang memang sobat akan dapetin di smartphone kelas menengah. Kita tuh nggak bisa dapetin semuanya. Kalau dijual dengan harga terjangkau, pilihannya ya antara spek biasa aja dengan semua fitur yang tampak standar, atau speknya bagus, punya satu kelebihan utama tapi
ya kurang di beberapa hal lainnya. Nah, Realme Narzo ini tuh sebenarnya ngasih lebih banget di bagian performa dan experience gaming. Agak kurang di kamera, terutama pas di bagian low light. Sisanya untungnya ya masih oke aja ya. Layarnya bisa diterima, terus juga lubang kameranya tuh nih ada di pojok ya. Desain juga ya udahlah, nggak ada NFC. Saya tuh suka bagian fingerprint yang di samping ini, dan ya udah itu aja. Di bagian user experience tuh terasa normal aja, screen on time yang penggunaan sehari itu cukup aja ya, sekitar 6 jam screen on time. Iklan ya ada juga, kadang nongol di browser bawaan, dan yang paling sering sih di bagian notifikasi. Lihat aja, banyak kan? Jadi yang penting-penting kayak email dan WA, notifikasinya tuh ya agak ketimpa. Bisa dimatiin juga sih, dan nggak seintrusif Xiaomi to be fair. Kalau di video playernya tuh nggak nampilin rekomendasi. Tapi inilah new normalnya. Hadirnya smartphone yang ada ads-nya kan juga lahir dari demand konsumen juga. Banyak dari kita yang selalu bilang, mending smartphone ini speknya bagus, harganya murah. Ya lahirlah smartphone dengan harga murah, spek bagus, plus iklan. Nah pertanyaannya mungkin, apakah saya akan merekomendasikan HP ini? Kalau sobat nyari HP gaming dengan harga paling terjangkau, tentu pilihannya ya si Realme Narzo ini. Dia adalah smartphone spesialis gaming kere-hore. Saya nggak nemu smartphone lain yang bisa ngasih performa yang lebih baik di harga yang sama. Saya melihat Realme Narzo ini tuh seperti melihat pendamping hidup sob. Milikilah dia ketika siap dengan segala kekurangannya. Super. Kemana ya? Oh Mario? Oh ya udah. Ya begitu saja. Sekian reviewnya. Bye.